Nah, sip. Oke. eh aku buka aja dulu. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai tutor sebaya pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tak akan pernah selesai dan dapat dilanjutkan di lain kesempatan. Oke, jadi selamat datang di Dubai untuk persiapan UP, ujian perbaikan untuk FI 2103 alias Fisika Modern dan Teori Relativitas Khusus. Sesuai broadcast di sini aku ngehandle khususnya untuk topik teori relativitas khusus dan dualitas gelombang partikel. Cuma kalau dilihat dari share-sharean materi itu berarti ya dilatasi waktu, terus kontraksi panjang sama sifat partikel pada gelombang. Jadi pertama kita review dulu untuk teori relativitas khusus ya. Jadi ini review materi dikit. Jadi pertama ada dari teori relativitas khusus. Relativitas khusus. Ini sebenarnya dasarnya dari satu, itu transformasi Lorentz. Sebenarnya dasarnya dari sini. Transformasi Lorentz. Jadi ini nanti ada T, aksen itu sama dengan gamma, T min Vx per C kuadrat. Terus ada X itu akan sama dengan gamma X min Vt. Kemudian Y aksen itu Y, kemudian Z aksen itu Z. Ini arah sumbu X. Tapi kalau misal transformasi Lorentz arah sumbu Y ya berarti nanti ganti Y aksen yang sama dengan gamma Y min Vt kayak gitu. Kemudian kalau Z yang kena, oh berarti gamma Z min Vt kayak gitu. Jadi tergantung ini ya, tergantung arahnya ya. Transformasi Lorentz. Kemudian ini kalau kita rapikan dikit, ya bukan dirapikan sih. Ini kita kalikan C, maka ini kita dapat CT aksen itu akan sama dengan gamma CT minus V per C kali X. Ya, ini X aksennya tetap, ini X min VT, kemudian Y. Ini ya, ini V per C kali CT. Nah, kemudian Y aksen itu sama dengan Y, kemudian Z aksen itu sama dengan Z. Nah, ini bisa kita jadikan bentuk matriks ya. Ini nanti jadi CT, X, Y, Z. Ini nanti bakal apa namanya? Sangat dipakai harusnya untuk yang ini. Jadi ini ada matriks. Ini CT, ini X, ini Y, ini Z. Yang pertama CT aksen itu ada gamma CT, ini berarti gamma. Kemudian ini minus, ini gamma, ini minus gamma V per C. Minus gamma V per C. Kemudian yang ini juga minus gamma V per C. Kemudian yang di sini gamma. Ini nanti 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ya nanti ini nanti tergantung itu ya, tergantung
kita transformasi Lorentz-nya sepanjang sumbu apa ya. Jadi nanti ini bisa yang pindah sini yang gamma nanti bisa jadi yang di sini. Bentar, ini kurang ya. Maaf, maaf, maaf. Nah, ini harusnya gini. Ini 0, 0, 1. Nah, ini yang benar. Nah, ini nanti bisa pindah ya. Ini bisa bisa jadi sini, nanti gamanya di sini ini yang satu kayak gitu. Ya tergantung ini apa namanya transformasi Lorentz-nya sepanjang sumbu apa seperti itu. Nah ini matriksnya ya. Ini matriks transformasi Lorentz biasa disimbolkan lambda. Matriks transformasi Lorentz. Nah, ini nanti CT aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen, ini semua ini nanti bisa diganti dengan yang namanya 4 vektor. Jadi ini nanti bisa diganti A0, A1, A2, A3, aksen ya, A aksen. Kemudian ini bisa diganti A0, A1, A2, A3, seperti itu. Ya, paling itu aja sih untuk transformasi Lorentz. Tapi kemudian nanti ada dilatasi waktu, itu nanti delta T aksen itu akan sama dengan dilatasi gamma delta T, kemudian ada dilatasi panjang, kontraksi panjang, itu nanti, karena ini L aksen itu sama dengan L0 bagi gamma. Oke, untuk sepertinya kalau untuk teori relativitas khusus, sepertinya sudah cukup segini aja untuk review materinya. Tapi ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mungkin dari segi materi dulu sebelum kita mulai coba bahas soal-soal. Oh ya, ini biasanya ini ya, beta sama dengan V per C. Jadi ini biasanya minus gamma beta gitu. Saya mau ditanyakan dulu mengenai materi. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa langsung coba bahas soal. Bentar. Ini aku screenshotin dulu untuk soalnya. Ini salah satunya aku ambil dari UP itu ya tahun akademik sebelumnya ya. Ini Oke, kerangka inersial K aksen bergerak terhadap kerangka inersial K menurut persamaan. Oke, jadi ini punyanya K aksen, ini punyanya K. Sebuah partikel dengan massa diam m0 bergerak dengan kecepatan konstan V 0,6 c searah sumbu X positif. Oke, sumbu X positif terhadap kerangka K. Tentukan A, faktor Lorentz dan kecepatan kerangka K aksen terhadap kerangka K. Ya, tadi ya, seperti yang udah kita bahas tadi, ini bentuk matriksnya. Jadi, kalau kita paskan bentuknya, jadi seperti ini. Gamma min gamma V per C, min gamma V per C, ini gamma, ini 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ini kalau kita paskan, ini langsung ya. Faktor Lorentz-nya 1,25. Jadi untuk A, faktor Lorentz itu 1,25.
2, 5. Dan untuk kecepatan kerangka K aksen terhadap K, ini bisa kita lihat dari sini sebenarnya. Ini jadi minus gamma V per C. Oke, ini V-nya sepertinya rancu. Bentar, aku kasih nama apa ya? Jadi ini kecepatan dari K aksen. Tuh, ini C. Ini relatif terhadap K gitu. Itu akan sama dengan minus 0,75. Tapi tadi kita udah tahu gamma itu adalah 1,25. PK aksen K I per C sama dengan minus 0,75. Ini minus. Kemudian 1,25 itu 5/4. Ini 5/4 PK aksen K per C itu sama dengan ini 3/4. Ini 4, ini 4. Maka VK aksen K itu akan sama dengan 3/5 C. Ya sama saja sebenarnya 0,6 C sebenarnya. Sama aja kayak yang tadi. Cuma takutnya kalau nggak pakai cara ini nanti disalahin sama dosennya. Tapi harusnya langsung dari sini sih sebenarnya bisa ya. Jadi dengan kecepatan ini pun juga udah bilang terhadap kerangka K ya. Jadi memang harusnya V sama dengan 0,6 C. Oh enggak, maaf. Aku salah baca. Ini partikel ya, bukan K aksen. Maaf, 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 maaf. Astaga. Oke, jadi ini untuk kecepatan kerangka K aksen tetap caranya pakai ini ya. Kalau yang tadi ternyata itu punyanya partikel ternyata. Nah, itu baru kita bahas di B kalau untuk yang partikel. Nah, kecepatan partikel menurut kerangka K aksen. Jadi kita lihat untuk transformasi Lorentz-nya. Ini berarti CT aksen. Jadi kita dulu. CT aksen itu akan sama dengan 1,25 CT dikurangi 0,75 X. Kemudian untuk X aksen itu akan sama dengan minus 0,75 CT plus 1,25 X. Kemudian kita ubah jadi CDT aksen sama dengan 1,25 C kali DT minus 0,75 DX. Kemudian ini jadi DX aksen. Ini jadi minus 0,75 C DT ditambah 1,25 X DX ya. Jadi di sini kita bisa pakai ini DT aksen itu jadi 1,25 DT dikurangi 0,75 seper C DX. Nah, nanti DX aksen, DT aksen, ini kan perubahan posisi menurut aksen. Ini berarti perubahan waktu menurut aksen. Berarti ini semua itu berarti kecepatan partikel menurut kerangka K aksen seperti itu.
Jadi ini kita dapat minus 0,75 CDT ditambah 1,25 dx. Ini dibagi 1,25 dt dikurangi 0,75 seper C dx. Ini kita bagi dengan dt, dt per dt 0,75 C plus 1,25 dx dt ini per 1,25 minus 0,75 seper C dx dt. Nah, dx dt ini 0, tadi kita udah tahu bahwa terhadap kerangka K itu 0,6 C. Jadi dx dt ini akan sama dengan 0,6 C. Ya, ini nanti tinggal sebenarnya minus 0,75 C ditambah 1,25 dikali 0,6 C. Kemudian ini semua dibagi 1,25 dikurangi 0,75 1 per C kali 0,6 C. Ya, ini nanti bakal berapa C gitu. Ini nanti bakal dapat sekian C. Ya, nanti itu sebenarnya langsung masukin kalkulator aja selesai itu. Biar nggak terlalu habisin waktu. Atau ini sebenarnya kalau kalian mau ini sebenarnya juga bisa pakai cara penjumlahan kecepatan relativistik. Penjumlahan kecepatan relativistik. Kalau nggak salah, kalau mau kita tambah, gimana sih? Bentar. V1 kalau mau ditambah dengan V2 itu nanti bakal jadi, aku bahkan lupa ini gimana ada. Minus dx dt. Ya, sayangnya aku nggak inget ya untuk penjumlahan kecepatan relativistik rumusnya gimana. Tapi intinya harusnya sama dengan ini. Harusnya hasilnya sama persis dengan ini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari sini? Kalau nggak ada, aku lanjut ke yang C. Jadi sekarang energi kinetik, dan besar momentum. Oke, kalau kita bicara momentum, jadi kalau di teori relativitas khusus kita mengenal yang namanya apa ya istilahnya? Energi dan momentum itu satu kesatuan. Itu dengan persamaannya itu sebetulnya seperti ini kurang lebih. Tapi kita jangan apa namanya detailnya, sepertinya ini terlalu teknis. Tapi kita langsung aja ke ekuivalensi. Bukan ekuivalensi, apa sih? Relasi. Relasi antara energi dan momentum. E kuadrat
itu akan sama dengan P kuadrat C kuadrat ditambah M kuadrat C pangkat 4. Ini untuk besar, apa namanya, untuk momentum sendiri, itu P akan sama dengan gamma MV. Berarti P akan sama dengan gamma M0. Ini M0 ya. V, kemudian ini berarti P akan sama dengan, ini menurut nggak ada menurutan ya. Ini kita sebut saja dulu menurut kerangka K. Jadi ini untuk gamma itu 1/(1 min V kuadrat per C kuadrat. Itu 1/(1 min 0,6 ini 0,36. 1 ini nanti akan dapat 1/(0,64 yang berarti 1/0,8 ini 1,25 ya. 1,25 ini 1,25 M0 dikali 0,6 kali C. Ya ini hasilnya 0,75 M0C. Ini adalah besar momentumnya ya. Ini besar momentumnya. Kalau untuk besar energi itu E sama dengan gamma M0C. Ya, ini berarti sama dengan 1,25 M0C. Ini besar energinya. Kemudian tadi terakhir apa tadi yang ditanyakan? Oh, energi kinetik belum dijawab. Nah, untuk energi kinetik, jadi energi kinetik itu sebenarnya cukup energi dikurangi energi diam. Jadi kan kalau total energi dikurangi energi diamnya ya berarti kan tinggal energi yang dipakai untuk bergerak. Yaitu definisi energi kinetik ya. Jadi ini langsung 1,25 M0C dikurangi massa diam, energi diam itu, ini C kuadrat ya. Ini C kuadrat dikurangi M0 C kuadrat. Ini hasilnya adalah 0,25 M0 C kuadrat. Jadi untuk jawabannya, besar energi itu sama dengan 1,25 M0 C kuadrat. Kemudian energi kinetik itu sama dengan 0,25 M0 C kuadrat. Energi kinetik. Kemudian yang terakhir itu adalah besar momentum. Besar momentumnya itu adalah 0,75 M0 kali C. Ini untuk yang bagian C. Ya, energi kinetik, dan besar momentum partikel. Nah, ini menurut kerangka K. Ada yang mau ditanyain dulu dari sini? Oke, kalau belum ada, paling aku carikan soal lain lagi. Tapi karena
Susah sekali mencari resource untuk UP. Sebelumnya mau tanya dulu, ada yang mungkin kebetulan punya soal dari UP tahun-tahun sebelumnya yang mau ditanyain gitu. Kalau mau ngirim soal bisa Juan. Boleh, boleh. Coba kirim di itu chat. Mari kita lihat. Udah Juan. Oke, udah. Oke, 2 soal ya. Iya, dilatasi waktu sama kontraksi panjang. Sip. Oke. Nah, oke, yang kita lihat nomor 2 dulu. Seorang pengamat S mengamati 2 buah kejadian dengan interval waktu delta T 0,4 mikrosekon berjarak sejauh delta X sama dengan 50 meter. Seorang pengamat S aksen yang bergerak dengan laju 0,8 C searah sumbu X positif. Oke. Jadi ada pengamat S, ini kita anggap diam. Jadi misal ini adalah pengamat S. Dia melihat 2 buah kejadian dengan semua. Jadi ini kejadian 1, event 1, kemudian ini kejadian 2, ini berjarak delta X 50 meter, delta T 0,4 mikrosekon. Kemudian ada pengamat S aksen yang bergerak dengan laju 0,8 C searah sumbu X positif. Oke, jadi ini sekarang ada pengamat S aksen yang dia bergerak dengan laju V sama dengan 0,8 C. Tentukan interval waktu untuk kedua kejadian tersebut menurut pengamat S aksen. Oke, ini berarti kita memakai dilatasi waktu. Bentar. dt sama dengan delta T sama dengan delta X. Ini kayaknya nggak bisa langsung ini sih, nggak bisa langsung ini nggak bisa langsung dilatasi waktu sepertinya. Kalau ini harusnya pakai transformasi Lorentz karena dia apa ya? Dia bukan panjang apa ya? Biasanya gimana sih? Jadi kalau dilatasi waktu dan kontraksi panjang, ini tuh sebetulnya hubungannya dengan apa namanya kerangka diam dari sebuah objek gitu. Sementara kalau kita bicara 2 event, itu sebenarnya kita nggak bisa bilang apa namanya langsung pakai dilatasi waktu dan kontraksi panjang itu nggak langsung bisa karena kerangka diamnya nggak ada gitu. Karena event 1 dan event 2 itu terpisah gitu. Jadi nggak bisa pakai kontraksi panjang maupun dilatasi waktu gitu. Jadi kita bisanya pakai apa itu namanya transformasi Lorentz. Jadi T aksen itu akan sama dengan gamma T min Vx C kuadrat. Yang ini nanti berarti akan jadi delta T aksen itu gamma
delta T minus V per C kuadrat delta X. Kemudian delta X aksen itu akan sama dengan gamma delta X min V delta T. Jadi ini yang kita pakai, bukan apa namanya, nggak langsung delta T sama dengan gamma delta T, ini bukan ya. Ini nggak bisa langsung seperti itu. Karena event 1, event 2 itu dua hal yang terpisah. Jadi kita harus pakai transformasi Lorentz. Nah ini berarti kita pakai gamma, tapi gammanya siapa? Oh ya, gammanya S aksen. Oke, 0,8 C. Jadi kita cari dulu gamma itu akan sama dengan 1 per akar 1 min 0,64 C kuadrat per C kuadrat. Ini berarti 1 min, ini berarti 0,36. 366. Oke, ini berarti 1 per 0,6. Yang berarti ini 10 per 6. Atau 5 per 3. Oke, jadi gamma itu 5 per 3. T-nya itu jangan lupa itu 0,8. Ya, 0,8 ya. Ya, 0,8 C. 0,8 C. Nah, ini jadi 5 per 3. Ini delta T itu tadi berapa tadi? 0,4 mikrosekon. Dikurangi ini 0,8 C per C kuadrat. Delta X-nya itu 50 meter. Ini juga nanti 5 per 3. Ini 50 meter dikurangi 0,8 C kali delta T-nya tadi berapa? 0,4 mikrosekon. Ya, nanti hitung. Ini sebenarnya tinggal masukin kalkulator. Jadi nanti mikrosekon ya berarti tinggal jadi 10 pangkat min 6 seperti itu. Kemudian C-nya pakai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya ini nanti bakal hasilnya berapa mikrosekon. Ini hasilnya bakal berapa meter kayak gitu. Tapi intinya kayak gitu. Jadi kita nggak pakai dilatasi waktu ataupun kontraksi panjang secara langsung gitu. Kita harus pakai transformasi Lorentz. Ada yang mau ditanyain dulu nggak yang dari sini, yang dari A? Oh, ini langsung A sama B ternyata. Oke. Jadi untuk A itu langsung aja delta T aksen itu berapa. Kemudian ini delta X aksennya jadi berapa. Jadi gitu untuk yang nomor ini, yang 2 untuk A dan B. Ada yang mau ditanyain dulu dari sini? Oke, aku anggap nggak ada pertanyaannya. Jadi sekarang yang C, apakah kedua pengamatan mengamati dengan urutan yang sama? Secara urutan tergantung ini delta T aksennya tadi positif atau negatif. Ini sebenarnya harus pakai kalkulator sih lagi-lagi. Cuma, bentar. Apakah 0,4
Ini 0,8 dibagi ini 3 kali 10 pangkat 8 kali 50. 0,8 per C dikali 50 meter. Ini berarti sekitar 0,13 mikrosekon. Berarti masih ini ya, apa namanya? Ini sekitar 0,13 mikrosekon. Jadi ini masih lebih kecil. Jadi karena delta T aksennya masih positif. Delta T aksen positif. Berarti urutan kejadian masih sama. Apakah nanti bisa berbalik, bisa negatif? Ya bisa aja. Selama ini kan semuanya tergantung ini nilai delta T dan delta X gitu. Jadi kalau nanti urutan kejadiannya, kalau delta T aksen negatif, oh ya berarti urutan kejadiannya berbalik. Tapi kayaknya nggak mungkin. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Dari yang nomor 2 ini secara keseluruhan. Mungkin bingung di penerapan atau bingung di mananya gitu. Oke, kalau tidak ada, aku lanjut ke nomor 3. Kita lihat untuk nomor 3. Pengamat S yang diam melihat sebuah batang dengan panjang L0 yang membentuk sudut sebesar 30 derajat terhadap sumbu X positif. Oke, jadi kita gambarin dulu. Kita ada pengamat S. Kemudian kita ada batang yang 30 derajat terhadap sumbu X positif. Jadi ini 30 derajat. Menurut S ini panjangnya L0. Kemudian ada pengamat S aksen yang bergerak relatif dengan laju V searah sumbu X aksen mengatakan bahwa batang tersebut membentuk sudut sebesar. Oke, jadi ini S. Ini pengamat S. Kemudian ini pengamat S aksen. Nah, sekarang ini menurut S. Tapi menurut S aksen, ini S aksen, sekarang batangnya justru membentuk 45 derajat. Ini berapa? Oke. Jadi kuncinya di sini sebenarnya adalah ini. Membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X. Jadi untuk kontraksi panjang hanya terjadi sepanjang arah gerak. Maksudnya gini. Ini kan S aksen ini bergeraknya sepanjang sumbu X ya. Berarti kontraksi panjangnya juga cuma terjadi di sepanjang sumbu X. Sumbu Y tidak mengalami kontraksi. Tidak
kontraksi. Sementara yang ini kontraksi. Seperti itu. Jadi misalkan ini L0 cos 30 derajat gitu. Ini cos 30 tuh berarti L0 akar 3/2 kalau nggak salah. Ini 0x. Kemudian 0y itu L0 sin 30 derajat itu sama dengan setengah L0. Nah, karena ini tidak ada kontraksi, berarti yang di sini ini juga L-nya akan sama dengan setengah L0 juga. Tapi ini berarti sekarang kita tinggal mencari ini kontraksinya seperti apa ini, yang Lx ini. Kita pakai trigonometri. Trigonometri itu menyatakan bahwa tan 45 derajat itu harus sama dengan ini yang di depannya itu Ly, di sampingnya itu Lx. Tan 45 derajat itu 1. Kemudian Ly-nya itu setengah L0 per Lx. Maka Lx itu akan sama dengan setengah L0. Dan ini setengah L0. Yang ditanyakan, besar dari laju pengamat S aksen. Oke. Karena ini Lx-nya kita udah ketahuan setengah L0, berarti kita bisa langsung pakai L0 Lx itu akan sama dengan L0x per gamma. Berarti setengah itu sama dengan sepergamma. Berarti gamma sama dengan 2. Gamma kuadrat sama dengan 4. 1 min V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 4. Maka 1 itu sama dengan 4. 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini 1/4 itu sama dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Maka V kuadrat per C kuadrat ini berarti jadi 3/4. Kemudian ini berarti V kuadrat, ini 3/4 C kuadrat, berarti V itu akan sama dengan akar 3/2 kali C. Jadi untuk besar dari laju pengamat S aksen itu adalah akar 3/2 kali C. Ini adalah untuk nomor 3. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bingung di mananya gitu? Ada yang mau tanyain dulu nggak dari yang nomor 3 ini? Kalau emang bingung, ngomong aja bingung ya. Jangan, apa namanya, jangan disimpan sendiri, oh nggak jelas penjelasannya ini gimana sih. Tolong omong ya kalau emang masih susah dipahami dan susah dipahaminya di bagian mana. Gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan dari yang nomor 3 ini? Kalau tidak ada ya paling aku carikan soal lagi, soal lain. Paling harusnya berhubungan dengan UTS lah ya.
Ini bakal jadi pembahasan terakhir untuk yang topik ini, apa namanya, relativitas khusus. Oke, kerangka tinjau kerangka inersial K aksen yang bergerak terhadap kerangka inersial K searah sumbu X aksen positif. Relasi antara keduanya menurut teori relativitas khusus dinyatakan sebagai berikut. 1,25 CT plus Bx sama kemudian X aksen sama dengan 1,25 X plus BCT. Oke, dari sini aja langsung ketahuan nih kalau gamma ini pasti gammanya. Langsung ketahuan gamma itu akan sama dengan 1,25. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ini ya. Ini V per C. Minus V per C sebetulnya. Jadi minus V per C itu akan sama dengan B. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai B. Menarik. Yang ditanyain malah nilai B. Oh iya, Ding. Oke. Jadi dari sini sebenarnya langsung aja kita ambil dari sini ya. Apa namanya? Ini gamma itu sama dengan 1,25. Itu berarti 5/4 ya. Kita kuadratkan. Maka kita dapat 1 min 1 V kuadrat per C kuadrat. 25/16. Kita tukar, ini kita tukarkan ke sini, ini jadi 16/25. Kemudian ini tukarkan ke sini, ini jadi 1 min V kuadrat per C kuadrat. Maka V kuadrat per C kuadrat itu akan sama dengan 1 minus 16/25. Ini berarti 25 kurangi 16. Ini 9, 5 kurangi 6 itu 9. Ini berarti 9/25. Ini berarti V itu akan sama dengan V kuadrat itu 9/25 C kuadrat. Alias besar dari V itu pasti akan sama dengan 3/5 C. Atau 0,6 C. Jadi ini kita bisa substitusikan balik ke situ. Minus 0,6 C per C itu sama dengan B. Berarti B itu sama dengan minus 0,6. Oke. Ini untuk yang bagian A ya. Ada yang mau ditanyain dulu yang dari bagian A ini? Kalau tidak ada, kita lanjut yang B, yang butir B. Seseorang yang diam terhadap kerangka K aksen menyalakan dua lampu secara bersamaan. Kedua lampu berada pada sebuah garis hubung yang sejajar sumbu X aksen dan terpisah sejauh 100 meter. Tentukanlah perbedaan waktu mulainya kedua lampu menyala menurut kerangka K. Oke, jadi menurut kerangka K aksen, menurut K aksen sekarang dua lampu, jadi kita ada dua lampu. Ini menyala bersamaan. Terpisah sejauh 100 meter. Ini delta X. Aksen. 100 meter. Menyala bersamaan berarti delta T aksen sama dengan 0. Nah, kalau sebelumnya kita pakai transformasi Lorentz,
Kan transformasi Lorentz itu T aksen sama dengan gamma T min Px per C kuadrat, kemudian X aksen itu sama dengan gamma X min Vt. Nah, inverse-nya, ini kita tinggal tukar tempat. Jadi sekarang T-nya yang di sini, X-nya yang di sini. Ini gamma, ini jadi T aksen, tapi sekarang minusnya berubah jadi plus. X aksen per C kuadrat. Dan ini gamma, ini X aksen plus PT. Oke, jadi sekarang kalau kita mau mencari, apa yang dicari? Kecepatan. Bukan. Perbedaan waktu. Oke, yang dicari ternyata cuma perbedaan waktu ya. Jadi kita pakai delta T, pakai yang delta T aja. Itu sama dengan gamma delta T aksen ditambah V per C kuadrat delta X aksen. Nah, ini nanti kalau kita masukkan angka-angkanya, delta T itu akan sama dengan 1,25. Delta T aksennya 0 karena menyala bersamaan, plus V per C kuadrat itu 0, bentar, tadi V-nya tadi itu oh 0,6 ya, 0,6 C. Ini 0,6 C per C kuadrat kali delta X aksen. Ini C, ini C. Maka ini kita jadi 1,25 dikali 0,6 dikali 1 per C dikali delta X aksen itu 100 meter. Ya, karena ini menurut K aksen. 100 meter ya, 100 meter ya. Tinggal ganti ini dengan 3 kali 10. Ini tinggal diganti 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ya nanti tinggal ini nanti dapatnya berapa detik gitu aja. Itu adalah perbedaan waktu menyalanya kedua lampu menurut kerangka K. Ini aku rapikan dulu. Jadi gini ya untuk yang bagian B. Ada yang mau ditanyain dulu? Di sini. Ada aksennya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang terakhir, ke yang C. Tentukanlah kecepatan sebuah partikel terhadap kerangka K. Jika kecepatannya di kerangka K, kecepatan partikel di kerangka K aksen itu adalah 0,8 C searah sumbu Y aksen. Oke. Jadi Y aksen, dia adanya dy aksen per dt aksen itu sama dengan berapa tadi? 0,8 C. Ya, 0,8 C. Kenapa kita pakai aksen semua? Karena kita pakai kerangka K aksen. Jadi perubahan posisi menurut kerangka K aksen dibagi perubahan waktu menurut kerangka K aksen gitu. Nah, jadinya kecepatan menurut kerangka K aksen. Ini jadi 0,8 C. Tapi dari transformasi Lorentz, kita pakai inverse lagi-lagi karena kita pengennya dapat dy dt ya.
Ya, dx sebenarnya xy kepakai semua sih sebenarnya. Oke. Jadi x-nya terdampak, x itu akan sama dengan t dulu deh. Jadi t itu sama dengan gamma t aksen plus px aksen per c kuadrat. Kemudian x itu sama dengan gamma x aksen plus pt aksen. Ini yang ditanyain. Oke. Kemudian y itu sama dengan y aksen tetap. Kemudian z sama dengan z aksen tetap. Kita semua tahu, kemudian ini kita diferensial kan. Ini jadi deltakan semua gitu. Jadi dt sama dengan gamma dt aksen plus v per c kuadrat dx aksen. Ini dx, ini jadi gamma, ini dx aksen plus v dt aksen. Ini dy sama dengan dy aksen, dz sama dengan dz aksen. Tapi dia bergeraknya murni sepanjang sumbu y aksen. Jadi dx aksen akan dienolkan. Ini dx aksen itu 0. Dz aksen itu juga sama dengan 0. Jadi ini langsung sama dengan 0. Ini nggak guna. Apalagi ini nggak guna. Maka sekarang kita dapat yang versi lebih. Ini gamma dt aksen plus v per c kuadrat dx aksen. Ini 0 ya. Oh, enggak. Oh, iya ini dx. Enggak jadi. Ini dx-nya 0 ya. Dx-nya 0, jadi ini hilang. Jadi ini jadi gamma dt aksen. Kemudian dx-nya itu jadi gamma v dt aksen. Kemudian dy sama dengan dy aksen. Jadi sekarang kalau kita pengen tahu kecepatannya, ini dz-nya 0 ya pasti ya. Jadi kita nggak perlu perhitungkan. Sekarang dx dt itu sama dengan gamma v dt aksen per gamma dt aksen, maka ini gamma dt dt, ini jadi v. Alias jadi 0,6 C. Sekarang sepanjang sumbu Y sekarang jadinya dy aksen tetap, tapi sekarang gamma dt aksen. Jadi 1 per gamma dy aksen dt aksen, ini kecepatan di kerangka K aksen itu 0,8 C. Ya, ini berarti 1 per 1,25 kali 0,8 C. Ini 5 per 4, 4 per 5, 0, ini berarti 0,64 C. Karena yang ditanyakan adalah kecepatannya, jadi vektornya. Jadi cukup kita tuliskan bahwa kecepatan partikel menurut kerangka K adalah pertama yang sepanjang sumbu X itu ada 0,6 C, ini arahnya I. Kemudian ini ada 0,64 C, arahnya ke sumbu Y. Seperti itu. Membingungkan? Apakah membingungkan? Ada yang mau ditanyain dulu kan yang dari sini?
Oke, jika tidak ada, paling kita cukupkan untuk yang topik ini, apa namanya, topik TRK kita cukupkan di sini. Kita lanjut yang gelombang partikel. Jadi dualitas, lagi-lagi kita kembali ke dasarannya, itu dualitas gelombang partikel. Wave particle duality. Kenapa disebut dualitas? Karena satu deskripsi saja nggak cukup. Jadi ternyata partikel itu punya sifat gelombang dan gelombang itu punya sifat partikel, seperti itu. Jadi kadang dia berperilaku seperti gelombang, dia punya sifat-sifat gelombang, tapi di sisi lain dia juga punya sifat-sifat partikel, seperti itu. Jadi sifat-sifat gelombang ini sebenarnya jatuh ke ini sebenarnya. Untuk gelombang itu ke apa itu namanya? Superposisi. Dia bisa bersuperposisi. Yang akhirnya nanti akan ke interferensi. Dan interferensi itu cuma bisa dimiliki oleh gelombang. Interferensi itu properti gelombang, bukan partikel. Jadi ini pasti adalah apa namanya? Properti gelombang. Tapi di sisi lain partikel itu punya yang namanya momentum. Dia bisa melakukan transfer momentum. Yang berarti impuls, yaitu nanti impuls yang berarti nanti memberikan gaya. Itu sebenarnya adalah tema sentral dari dualitas gelombang partikel. Jadi ternyata partikel yang katanya partikel, dia punya momentum, dia bisa transfer momentum, dia bisa memberikan gaya, tapi ternyata ketika kondisinya pas, dia justru menunjukkan sifat interferensi yang harusnya merupakan sifat dari gelombang. Tapi sebaliknya, gelombang cahaya itu memang berinterferensi, kita semua tahu cahaya berinterferensi dan lain-lain. Jadi itu adalah properti gelombang, tapi ternyata dia juga bisa mentransfer momentum ke dalam apa namanya? Ke elektron begitu. Efek fotolistrik. Berarti dia punya gelombang cahaya punya sifat partikel seperti itu. Makanya kemudian dari dualitas ini kemudian muncul relasi Planck. Relasi Planck, de Broglie dan de Broglie. Nggak tahu aku bacanya gimana. Jadi nanti energi itu pasti akan sama dengan Hf. Ini namanya konstanta Planck. Aku nggak hafal nilainya berapa. Ini adalah frekuensi. Kemudian untuk de Broglie-nya itu P sama dengan H ya, HK per 2pi. Atau ini biasanya H bar omega itu ini biasanya H bar K seperti itu. Oh bukan, ini aku baru ingat. Ini harusnya K itu seperlam ya. Ini harusnya H per lambda sebenarnya. Atau biasanya suka ditulis lambda sama dengan H per P. Lambda ini adalah apa sih panjang gelombang. Ini lagi-lagi konstanta Planck. Ini momentum. Ini yang udah tereduksi ya. Ini sama dengan ini sebenarnya H per 2pi sebetulnya. Kemudian ini adalah frekuensi angular. Jadi satuannya radian per second standarnya. Atau ini bisa juga biasanya yang ini bisa juga ditulis P sama dengan
bar K. Nah, ini masih sama H per 2pi. Kalau ini juga K ini disebut sebagai vektor gelombang. Demikian. Nanti untuk interaksi dan lain-lain itu nanti sebenarnya nanti kita harus bahas yang namanya konservasi atau kekekalan, hukum kekekalan momentum dan energi, energi dan momentum. Energi dan momentum, jadi energi terkonservasi, momentum terkonservasi, seperti itu. Kemudian nanti ada 4 vektor dari gelombang. Itu biasa disimbolkannya seperti ini. Mu sama dengan ini omega per C, ini Kx, Ky, Kz. Yang ini sebenarnya vektor gelombang ya. Ini vektor gelombang. Ini aku nggak tahu di UP kepake nggak, kayaknya enggak. Tapi ya untuk review materi sepertinya cukupkan sampai sini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari ini, apa namanya topik ini, secara materi? Oke, sepertinya tidak ada. Oke, berarti kita lanjut bahas soal. Tapi sayangnya aku tidak menemukan soal ini yang dari UP yang aku punya ini nggak ada ini. Yang masih di topik ini karena langsung loncat ke itu. Langsung loncat ke Schrödinger. Sebelum aku carikan soal, apakah ada yang kebetulan punya soal yang mau ditanyakan secara langsung? Mungkin aku sambil nyari, sambil ini buka bank soal. Soalnya UP itu susah sekali dicari ini ya. Oh demi Tuhan, apa ini? Oke, nah dapat. Kita lihat soalnya. Gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 0,4 nanometer menumbuk elektron yang diam sehingga hamburan dari gelombang tersebut terdeteksi pada sudut 90 derajat relatif terhadap arah datangnya gelombang tersebut. Oke, jadi ada ini apa namanya? Hamburan dari gelombang. Oh, ini jadi ada gelombang, katakanlah ini ada gelombang elektromagnetik, ini panjangnya 0,4 nanometer. Ini ada elektron yang diam, ini diam, kemudian ini sebelum. Kemudian sesudahnya, ini sekarang hamburan elektromagnetiknya ke sana, 90 derajat ya. Kemudian untuk elektronnya kita nggak tahu kemana. Kita cuma tahu bahwa hamburan dari gelombang itu 90 derajat relatif terhadap arah datangnya. Ini arah datang, ini arah datang. Ini 90 derajat.
Karena yang ditanyakan massa diam elektron adalah 0,51 mega elektron volt per C kuadrat. Dan Hc itu sama dengan 100.240 elektron volt nanometer. Berapa energi dari gelombang sebelum dihamburkan? Ini langsung, ini karena kita bicara cahaya, jadi kita langsung pakai ini, pakai relasi ini. C sama dengan lambda F. Jadi ini C per lambda itu sama dengan F. Maka energi dari gelombang itu akan sama dengan HF, itu akan sama dengan Hc per lambda. Yap, dan Hc itu 1240 elektron volt nanometer dibagi panjang gelombangnya adalah 0,4 nanometer. Ini 1240 dibagi 0,4. Ini adalah 3100 elektron volt. Ini adalah 3100 elektron volt. Ini untuk yang A nggak ada yang bingung kan ya? Ini dapatnya dari mana? Kayak sepertinya nggak ada. Aduh. Berapa energi dari gelombang yang dihamburkan? Oke, ini berarti kita pakai hukum kekekalan energi dan momentum. Oke, jadi energi total sistem itu tadi ya, itu energi gelombang, energi gelombang elektromagnetik ditambah energi dari elektron. Diam ya, dia awalnya diam. Jadi awalnya itu 3100 elektron volt, kemudian ditambah 0,51 mega elektron volt per C kuadrat, tapi dikali C kuadrat lagi karena MC kuadrat. Ini berarti mega elektron volt. Ini totalnya berarti ini 510 kV, 510, ini berarti 513.100 elektron volt. Ini karena 3,1 ya, 3,1 ya, oke. Kemudian untuk momentum total, ya ini sebenarnya lambda ini berarti P sama H per P itu lambda, berarti P sama dengan H per lambda. Ini awalnya P dari elektromagnetik, kemudian ditambah dari P dari elektron, dia diam awalnya, jadi ini 0, kemudian ini momentum dari gelombang elektromagnetik itu harusnya adalah sekitar H per P, berarti Hc per Pc, tapi E sama dengan Pc. E per C sama dengan B. Oke, ini berarti Hc per energi dari
gelombang elektromagnetik. Hc-nya itu oke. Jadi ini elektron volt. Tapi kok oh ini kan lambda. Sorry. Maaf. Aku gagal fokus. Ini harusnya lambda itu kan H per P. Berarti P itu sama dengan H per lambda. Nah, ini baru benar. Kemudian ini berarti gimana? Ini lambda Hc, ini per Hc. Ya, ini kemudian untuk ini kita pakai hukum kekekalan. Ini kekekalan energi momentum. Bentar, ini kayaknya hamburan Compton deh. Ini hamburan Compton. Kalau hamburan Compton itu scattering angle. Oh, oke. Ini anu ya. Astaga. Ini terlalu ribet. Kita bisa langsung pakai hamburan Compton. Bener ya. Hamburan Compton. Jadi untuk sudut hamburannya, sudut hamburan theta itu akan memenuhi delta lambda itu sama dengan H per ME C 1 min cos theta. Tapi theta 90 derajat. Ini berarti 0, berarti delta lambda itu sama dengan H per ME kali C. Nah, oke, pantas lama banget. Ini bisa kita kalikan HC per MEC kuadrat. HC ini tadi berapa tadi? 1240 elektron volt nanometer. 1240 elektron volt nanometer. Ini masa diamnya tadi 0,51 mega elektron volt per C kuadrat. 0,51 mega elektron volt. Tapi di sini C kuadrat per C kuadrat ini berarti tinggal 1240 elektron volt nanometer dibagi 0,51 mega itu berarti 10 pangkat 6 elektron volt. Ini sisanya 1240 dibagi whatever this is. Ini 1240 per 1, 2, 3, 510.000 nanometer. Wow. 1240 bagi atau berarti perubahan ini apa namanya? Perubahan panjang gelombangnya adalah 0,0024 nanometer. Ini adalah perubahan panjang gelombangnya. Sementara itu 0,4000 ya. Berarti sekarang panjang gelombang yang sekarang itu pasti lambda kurangi delta lambda. Ini akan sama dengan 0,4000 dikurangi 0,0024.
0,3976 nanometer. Ini adalah untuk panjang gelombang dari gelombang elektromagnetik setelah hamburan. Tapi sekarang yang ditanyakan adalah energinya. Berarti sekarang energi yang sekarang itu adalah Hc per lambda aksen. Ini tetap 1240 elektron volt nanometer. Yang ini 0,3976 nanometer. Ya, ini 1240 dibagi 0,3976 itu sekitar 3119 elektron volt. Dengan tadi yang tadi 1000. Bentar kok. Oh maaf, ini harusnya tambah ya. Baru nyadar aku. Bentar, maaf. Karena hilang energi berarti panjang gelombangnya jadi bertambah. Maaf, aku salah ini. Ini 4024. Nah, pantas kok malah bertambah. Ini nggak mungkin ya. 4024. Berarti sekarang 3000, sekitar 3082 elektron volt. Dari yang awalnya 3100 ya. Cukup signifikan. Ada yang mau ditanyain dulu dari yang bagian B ini? Kalau nggak ada, aku lanjut ke yang bagian C. Yang ditanyakan sekarang adalah kinetik elektron setelah ditumbuk oleh gelombang tersebut. Karena kita bicara energi kinetik dari elektron, ya sebenarnya cukup perubahan energi dari gelombang elektromagnetik karena energinya ada yang tertransfer seperti itu. Jadi langsung aja yang awalnya dia cuma punya energi diam terus ditambahi dari interaksi dengan gelombang, berarti ya cukup ini ya 3100 dan 82 ini berarti sekitar 18 elektron volt. Itu adalah energi kinetik dari elektron. Ada yang mau ditanyain dulu dari sini? Ini energi gelombang yang terserap. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, paling aku nyari soal lain. Masih menerima itu ya, kalau misal ada soal itu, apa namanya, kalau masih kalau ada yang punya soal tentang ini, apa namanya, sifat partikel pada gelombang, yang mau ditanyain gitu, misal, ini bukan, bukan, bukan. Bentaran, satu-satu. Di sini. Oke, ini aja. Oke.
hamburan. Oke. Suatu diagram eksperimen hamburan elektron digambarkan seperti pada di samping ini. Jika diperoleh hasil D sama dengan 1 nanometer dan sudut-sudut alfa sama dengan 30 derajat Celcius yang menghasilkan intensitas berkas elektron yang paling maksimum untuk orde pertama. Tentukan D sama dengan 1 dan sudut yang menghasilkan intensitas berkas paling maksimum untuk orde pertama. Tentukan panjang gelombang dari berkas elektron yang digunakan dan energi kinetik elektron yang digunakan. Oke. Jadi sebagai aturan interferensi konstruktif. Itu terjadi ketika n lambda sama dengan d sin theta. Alfa sih. Ini berarti untuk orde pertama berarti n sama dengan 1, kita ambil n sama dengan 1, berarti lambda sama dengan d sin alfa. Panjang gelombang dari berkas elektron yang digunakan. Nah, yang ditanyakan adalah panjang gelombang dari berkas elektron yang digunakan. Ini panjang gelombangnya ini. Maka ya ini 1 nanometer dikali sin 30 derajat setengah. Ini berarti 0,5 nanometer. Ini adalah panjang gelombangnya. Kalau energi kinetik elektronnya berarti kita pakai relasi de Broglie. Jadi yang pertama lambda itu sama dengan 0,5 nanometer. Yang kedua energi kinetik kita pakai relasi de Broglie. Kita hitung itu dulu ya, apa namanya, P sama dengan H per lambda sebenarnya. Apakah ada ini? Ya, pokoknya dari sini kalau udah ketemu ya nanti berapa kilogram meter per sekon gitu. Kemudian masukin aja energi kinetik itu nanti pasti sama dengan P kuadrat per 2M. Udah. Ini hasilnya pokoknya berapa gitulah. So, kalau mau anu ini berarti H kuadrat per 2M lambda kuadrat kalau mau langsung. Ya, ini nanti hasilnya berapa joule seperti itu. Ini ada yang mau ditanyain yang untuk yang ini bagian 2 ini? Oke, kalau tidak ada, aku carikan soal lagi. Kenapa tidak ada? Ini sama aja. Puas, kita cari yang masih ini nggak jelas. Oke, ini kita lihat dari yang ini. Ini akhirnya ketemu soal.
Kita lihat. Oke, pertama, jelaskan prediksi teori gelombang klasik untuk efek fotolistrik dan bagaimana perbedaannya dengan hasil eksperimen yang diperoleh. Jadi aku jelasin aja, untuk prediksi teori gelombang klasik. Jadi untuk klasik itu prediksinya adalah mengaruhi intensitas. Nyatanya intensitas nggak ngaruh, nyatanya intensitas tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu justru frekuensi. Itu aja sih sebenarnya. Nah, sekarang B1. Tentukan nilai frekuensi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari logam litium yang memiliki nilai fungsi kerja 2,93 elektron volt. Ya langsung saja, kalau udah ada dikasih fungsi kerja, ya langsung aja kasih W sama dengan HF. Jadi F sama dengan H per W. Ya ini berarti berapa joule second, ini dibagi 2,93 elektron volt. Ini nanti hasilnya bakal berapa hertz gitu ya. Ini sebenarnya harusnya dalam bentuk elektron volt. Cuma, sudahlah. Yang B1. Sekarang B2. Tentukan nilai frekuensi cahaya yang diperlukan untuk menghasilkan elektron dengan energi kinetik 3 elektron volt dari radiasi logam lithium tersebut. Oke, jadi sekarang pengennya energi kinetik dari elektron itu 3 elektron volt. Sementara kalau pengen lepas aja itu perlu 2,93 elektron volt. Berarti perlu energi total 5,93 elektron volt. Ini 5,93 elektron volt. Ini perlu total energi. Nah, nilai frekuensi saya ya udah langsung aja. Frekuensi berarti 5,93 elektron volt itu sama dengan HF. Maka F itu akan sama dengan W. Oh iya, maaf, ini kebalik ya. Agak udah nggak fokus. Ini W per H ya. Fungsi kerja per H ya. Ini per, ya ini berapa joule second. Nanti hasilnya hertz. Kemudian ini F ini sama dengan 5,93 elektron volt. Ini dibagi H ya, ini berapa joule second. Nanti hasilnya berapa hertz. Gitu. Ya gitu aja sih sebenarnya kalau yang untuk soal ini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau tidak ada, aku carikan lagi soal, kecuali kalian ada soal.
ds. Wah, langsung. Oke, sepertinya kita mau nggak mau ini ya, pakai satu. Oke, ini aku ambil dari UTS kita yang tahun ini. Oke, suatu diagram hamburan elektron seperti ini, beda tegangannya 50 volt dan jarak antar kisi itu 300 pikometer. Ini piko itu berarti 10 pangkat N12. Panjang gelombang de Broglie dari elektron tersebut. Oke, kita pakai interferensi konstruktif. Nggak jadi, nggak perlu. Ini belum, ini di B. Yang A kita cuma perlu eh, panjang gelombang itu berarti kaitannya dengan momentum. Ya, berarti P. Ini berarti delta V. Uch. KE, maaf, kebiasaan. Energi kinetik itu nanti akan sama dengan 50 volt ya. Elektron volt. Karena satu elektron dia muatannya E, kemudian melewati beda tegangan 50 volt. Jadi 50 elektron volt. Kayak gitu. Berarti sekarang ini P kuadrat per 2M. Itu 50 energi volt. Ya, ini sebenarnya dari setengah MV kuadrat. Ini setengah M kuadrat V kuadrat per M. Ini setengah P kuadrat per M. Ini asal usul dari sini sebenarnya. Kemudian P kuadrat itu 2MEK. Berarti P sama dengan akar 2MEK. Kemudian ditanyakan adalah panjang gelombang de Broglie. Berarti lambda itu sama dengan H per P. Berarti lambda itu akan sama dengan H per akar 2MEK. Ya, ini tinggal nanti berapa joule second. Ini masukin aja 2. Ini massa dari elektron. Aku nggak hafal sayangnya. Ini berapa ya, nanti berapa elektron volt per C kuadrat. Kayak gitu. Kemudian dikalikan dengan energi kinetiknya itu 50 elektron volt. Ini semua di akar. Ya, ini nanti tinggal masukin aja, nanti pasti dapat ya paling 10 pangkat min berapa meter gitulah ya. Paling dapat nanometer atau pikometer. Tapi intinya caranya seperti itu untuk yang A. Ada yang mau ditanyain dulu gak dari sini? Masa elektron disebut? Nggak disebut. Ada yang mau tanyain dulu untuk yang ini bagian A?
Oke, sekarang kita lihat yang bagian B, kalau nggak ada yang tanya. Sudut theta yang menghasilkan intensitas paling tinggi, berarti kita pakai interferensi konstruktif. N lambda sama dengan, ini pakainya A ya, A sin theta. Intensitas paling tinggi itu pasti terjadi di satu orde pertama. Jadi kita ambil orde pertama. Lambda itu akan sama dengan A sin theta. Berarti sin theta itu sama dengan lambda per A. Berarti theta sama dengan sinus inverse arcus tangen dari lambda per A. Ya berarti nanti ambil aja nilai dari sebelumnya ya, yang kita dapat dari sini, ini itu berapa. Ini semua dibagi dengan celah. Panjang celahnya itu adalah 300 pikometer. 300 pikometer. Ya nanti ini berarti nanti berapa derajat gitu. Seingatku 30-an atau 20-an gitu. Tapi ini ya caranya seperti itu. Ada yang mau ditanyain dulu dari sini? Oke, sepertinya tidak ada yang mau nanya. Ini yakin nih, nggak ada yang mau nanya. Astaga, tinggal berapa orang itu? Ya udahlah ya. Kita lihat online dulu aja. Mari kita lihat intensitas M komen. Diode adalah oke, kita coba ini. Ini cukup panjang, tapi ini mungkin akan jadi soal bahasan terakhir kita untuk sesi ini. Oke, panjang ya. Fotodiode ya, ini cerita tentang fotodiode bla 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 sampai ini Vita ya. Energi ikat. Nah, frekuensi gelombang minimum yang dapat menghasilkan arus jadi adalah yang harus minimal setara dengan energi celah pita. Tidak otomatis. Jadi untuk frekuensi minimumnya itu kita pasti pengen EG sama dengan HF. Lagi-lagi karena kita nyarinya F, jadi F sama dengan energi pita per H. Ya ini 1,12 elektron volt. Kemudian ya ini berapa, ini nanti hasilnya berapa Hertz. Itu aja untuk yang A cukup sejauh itu saja. Nah sekarang yang B. Sebuah fotodioda silikon memiliki luas aktif. Oke. Luasnya 1 cm persegi. Disinari dengan cahaya monokromatik. Dengan panjang gelombang 500 nanometer. Intensitasnya 2 miliwatt per centimeter kuadrat. Jika setiap foton menghasilkan 1 elektron, hitunglah
energi per foton dalam satuan SI. Oke, jadi pertama kita harus tahu dulu apa namanya energi per foton itu berapa. Tapi karena energi per foton itu sebenarnya cukup langsung energi foton itu sama dengan HF. Tapi dikasihnya adalah lambda, panjang gelombang. Ya sudah, kita langsung saja untuk cahaya langsung HC per lambda. Jadi langsung aja pakai ini. Ini kayaknya 1240 elektron volt nanometer something. Ya, ini yang bisa aku ingat cuma yang itu doang, 500 nanometer. Ini berarti harusnya untuk energi foton per fotonnya itu 1240 dibagi 500. Itu 2,48 elektron volt. Ini adalah untuk energi per foton. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah arus listrik yang dihasilkan dari fotodioda tersebut. Karena kita bicara arus listrik, kita lihat dulu. Karena ini sudah melewati ini ya, ini sudah melewati energi gap. Jadi kita nggak perlu khawatir soal ini nanti seperti apa intensitas 2 meter. Oke, berarti intensitasnya berarti untuk daya dari foton, keseluruhan itu adalah P sama dengan I kali A, intensitas kali luas. Ini berarti 2 miliwatt per centimeter kuab. 2 miliwatt per centimeter persegi ini dikalikan dengan A itu 1 cm persegi. Ini hilang, maka ini hasilnya adalah 2 miliwatt. Ini adalah daya dari foton ya. Ini berarti sekarang yang ditanyakan adalah arus listrik. Padahal fotonnya aja 2,48 elektron volt. Arus listrik. Oh, ya oke. Ini daya foton. Daya itu kan ini ya, apa namanya, energi persatuan waktu, gitu. Jadi kalau kita pengen jumlah foton per waktu, itu berarti energi, ini harus kita bagi dengan energi per foton. Ini per waktu. Jadi sekarang jumlah fotonnya, ini apa namanya, apa ya disebutnya ya? Laju jumlah foton. Itu nanti ini 2 miliwatt, ini dibagi dengan 2,48 elektron volt. Ini nanti bakal berapa per detik, kayak gitu. Nah, kalau laju jumlah fotonnya segitu, berarti ini korelasinya langsung dengan laju jumlah elektron. Karena asumsinya tiap foton itu melepaskan 1 elektron. Ini sama nilainya. Ini berapa per detik, seperti itu.
Laju elektron berarti jumlah elektron kalau kita kalikan dengan muatan per elektron, kalau kita kalikan dengan muatan per elektron, laju jumlah elektron, ini hasilnya adalah laju muatan alias arus. Jadi ini kita tinggal kalikan ini, kita kalikan ini masukkan sini, kemudian muatan per elektron, berarti ini nanti E ya, E itu sampai dengan 1,6 kali 10 pangkat bla 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 itu. Nah ini laju jumlah elektronnya seperti itu. Ya kayak gitu, nanti ini akan dapat arusnya gitu. Bingung nggak? Aku agak ini ya, yang bagian ini cukup rancu aku cara jelasinnya sepertinya. Ada yang bingung nggak? Kayaknya banyak yang bingung sih. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak dari sini? Kayak kenapa gitu, kok jadi gitu? Ya pokoknya kita cari gitu. Jadi sebenarnya itu alurnya ini daya foton seluruhnya itu segini, daya itu energi per waktu. Ya, tapi kan ini energi total foton, semua foton. Jadi kalau kita bagi dengan jumlah foton, itu berartinya jadinya jumlah foton per waktu gitu. Namanya laju jumlah foton gitu. Tapi laju jumlah foton, karena foton itu melepaskan satu elektron, berarti laju jumlah elektron itu juga sama dengan laju jumlah foton. Nah, laju jumlah elektron kalau kita kalikan dengan muatan per elektron, ya ini muatan elektron, maka ini jadi laju muatan gitu, atau arus berapa kolom per sekon, alias berapa ampere gitu. Itu sih untuk yang bagian B. Ini beneran nggak ada yang mau nanya? Oke, yang terakhir C. Bagaimana prediksi teori klasik dan kuantum terhadap pengaruh intensitas cahaya pada arus listrik dari fotodioda? Jadi menurut teori klasik, jadi ini sebenarnya asal-usul dari fotoelektrik, efek fotoelektrik sebenarnya. Jadi kalau klasik itu akan memprediksi bahwa intensitas cahaya itu akan berbanding lurus dengan wait, bentar. Ini aku salah sih. Yang pas itu penjelasanku salah yang aku pakai. Jadi aku sepertinya tidak C sepertinya daripada aku menyesatkan mungkin cari referensi karena aku nggak mau menyesatkan ya karena punya aku aja disalahin aku ingat banget itu yang cara penjelasanku tadi yang hampir mau jelasin soal sama-sama dipengaruhi oleh intensitas itu salah ya jadi ya seperti itu. Jadi aku tidak mau menyesatkan. Mungkin tanyakan kepada yang lebih tahu. Karena untuk dualitas gelombang dan partikel cuma tahu sampai sejauh ini. Oke, overall. Ini nggak aku tanya yang terakhir kali ya. Karena ini benar-benar paling terakhir. Ada nggak yang mau ditanyakan? Baik dari TRK, dari teori relativitas khusus,
baik itu mengenai dilatasi waktu, baik itu mengenai kontraksi panjang, mengenai transformasi Lorentz, terus kemudian kehamburan Compton dan lain-lain, ada nggak yang mau ditanyakan? Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, karena tidak ada yang merasa perlu bertanya hingga akhir, berarti aku anggap kalian semua sudah merasa cukup dengan apa namanya sesi kali ini. Jadi eh, aku cuma bisa bilang good luck untuk UP-nya. Semoga lolos ya dikit lagi. Tinggal besok ya. Nanti jangan lupa gabung ke sesinya Harits kalau kalian mau ikut ya, supaya sesi itu baik kita pada siang hari ini bisa berakhir dengan berkah sebagaimana di awal tadi, maka kita tutup tubai kita pada siang hari ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak akan pernah cukup dan dapat dilanjutkan di lain waktu. Oke, eh, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf banget jika selama bertubai ini dari awal banget sampai yang paling terakhir ini aku masih banyak sekali kekurangan. Ya, begitu pula teman-teman yang lain ya yang sudah pernah ngetor dari awal sampai akhir. Mohon dimaafkan kekurangannya, kelebihan dan kekurangan katanya. Kiranya semoga Pismod ini seenggaknya banyak yang bisa lolos dari ancaman mengulang setidak-tidaknya. Jadi ya cukup dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Yun.